Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang tampilannya cantik dan rasanya sangat enak. Sangat mudah dibuat, hanya mencampurkan 3 varian tepung lalu diaduk dan dikukus. Hasilnya bisa cantik dan layak banget untuk dijadikan ide jualan. Tekstur kuenya sangat lembut, legit dan rasanya enak, manis dan gurih. Juga cocok dijadikan cemilan untuk keluarga. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, lalu masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Tambahkan tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Tambahkan juga tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu, saya menambahkan gula pasir sebanyak 300 gram atau sekitar 16 sendok makan, garam setengah sendok teh, serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya, bahan-bahan kering tadi kita aduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Dan untuk takaran sendoknya, jangan terlalu penuh atau munjung ya teman-teman, cukup cembung aja. Kalau bahan keringnya udah rata dan udah tercampur semua, selanjutnya masukkan santan sebanyak 1300 ml. Masukkan secara bertahap sambil diaduk dengan whisker sampai rata dan tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Untuk santan yang saya menggunakan santan segar yang saya dapat dari 2 butir kelapa yang udah tua, saya peras airnya. Serta gunakan santan yang kental ya teman-teman, supaya rasa kuenya enak dan makin gurih serta aromanya wangi. Supaya kue lapisnya lebih awet dan tahan beberapa hari di suhu ruang, jangan lupa santannya kita panaskan terlebih dahulu dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang. Untuk santannya boleh diganti dengan santan instan yang ditambah dengan air. Kalau semua bahannya udah tercampur rata dan udah larut, dan dari adonan yang banyak ini saya bagi menjadi 3 bagian sama rata dan sama banyaknya. Untuk wadah yang pertama, saya berikan pewarna makanan berwarna hijau muda. Dan supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Kemudian diaduk rata dengan sendok sampai semuanya tercampur. Dan ketika udah rata, warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik serta aromanya semakin manis. Untuk wadah yang kedua, saya berikan pewarna makanan berwarna merah tua. Tapi jangan dimasukkan banyak-banyak ya teman-teman, cukup sedikit aja, lalu diaduk rata sampai tercampur. Dan untuk wadah yang ketiga, biarkan aja original tanpa diberikan pewarna makanan apapun dan perasa apapun. Kalau semua udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Saya gunakan loyang persegi yang berukuran 22 cm. Jangan lupa oles minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Untuk pertama, saya masukkan adonan yang berwarna hijau terlebih dahulu. Jangan lupa disaring ya, supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Kalau udah, langsung aja kita kukus kuenya. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya sudah mendidih dan jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Kemudian saya kukus kuenya menggunakan api kecil selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit adonan yang pertama udah set, kita buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, sebaiknya diaduk terlebih dahulu ya, supaya tercampur rata. Saya timpa dengan adonan putih, kita masukkan sedikit-sedikit aja secara perlahan. Jika adonan putih udah masuk semua ke dalam cetakan, ini dikukus kembali ya, gunakan api kecil aja, dikukus selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit, adonan yang kedua sudah set, kita buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tercampur rata. Dan kita masukkan secara perlahan untuk adonan yang selanjutnya yang berwarna pink. Kalau adonan pink udah kita masukkan semua ke dalam cetakan, selanjutnya akan saya kukus menggunakan api paling kecil selama 20 menit sampai matang.
Dan selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah hampir 1 jam saya kukus kuenya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya. Langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan dan kita diamkan dulu dingin di suhu ruang, baru lepaskan kue dari cetakan. Karena kalau masih panas kuenya masih terasa lembek dan sangat sulit dikeluarkan dari cetakan. Jadi biarkan dingin di suhu ruang terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah beberapa jam saya diamkan kuenya di suhu ruang, kuenya udah dingin dan langsung aja kita keluarkan kue dari cetakan dan terlihat sangat cantik ya teman-teman kuenya. Permukaannya mulus dan tidak bergelombang karena kita mengukus menggunakan api kecil. Untuk pisau potong kuenya, jangan lupa alasi plastik wrap ataupun diolesi dengan minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Kita potong-potong kuenya dan kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta ataupun dijadikan ide jualan juga. Dan teman-teman bisa lihat ketika saya potong kuenya, berasa banget kalau kue ini lembut ya teman-teman. Dan terlihat lapisannya juga mulus, halus dan rapi ya. Tekstur kuenya sangat lembut, kenyal dan tidak keras sama sekali. Untuk rasa kuenya sendiri ini enak banget. Manisnya pas, gurih santannya berasa karena menggunakan santan kental, aromanya wangi dan enak banget. Teksturnya juga sangat lembut dan tidak keras. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena buatnya sangat mudah dan anti gagal. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.